Tugas besar mata kuliah struktur data dan algoritma dengan dosen pengampu, Bapak Profesor Surya Afnarius, PhD. Tugas ini dibuat oleh Nesfi Rahmadani, 18.11.52.1005 dengan nomor absen 5, Amanda Noverdina Putri, 18.11.52.1007, nomor absen 6, Rivaldo Agusti, 18.11.52.1008, nomor absen 7, dan Mayangsari Deyuvi, 18.11.52.1009, nomor absen 8. Topik dari tugas ini mengenai sistem informasi agen Pertamina dengan menggunakan Borland C++ Builder dan database MySQL. Pertama, deskripsi program. Agen Pertamina melayani pelanggan 24 jam sehari dengan kapasitas tangki BBM maksimal 3 kali 200 liter, di mana proses pengisian tangki BBM terjadi ketika stok BBM di dalam tangki habis. Maka agen Pertamina akan meminta pengisian kembali kepada Pertamina menjadi 200 liter per jenis BBM. Adapun jenis BBM yang dijual yaitu Premium, Pertalite, dan Pertamax. Jika stok BBM telah mencapai maksimal 200 liter, maka tidak bisa lagi dilakukan dan akan muncul notifikasi bahwa stok telah penuh. Proses pembelian BBM dilakukan oleh pelanggan, di mana BBM diisi sesuai dengan antrian pelanggan. Pelanggan yang datang pertama akan dilayani terlebih dahulu sampai proses pembayaran, dan pelanggan akan pergi meninggalkan agen Pertamina. Setelah itu akan dilayani pelanggan yang datang berikutnya. Begitu seterusnya hingga proses selesai. Proses pengisian BBM ke motor atau mobil pelanggan berdasarkan permintaan harga dari pelanggan, dan pelanggan memilih jenis BBM yang diinginkan. Selanjutnya, petugas akan menginputkan harga untuk mulai melakukan pengisian. Kemudian akan ditampilkan jenis BBM, berapa liter yang diisi, dan total harga dari pembelian BBM tersebut ke dalam bentuk array dan disusun seperti antrian. Adapun harga 1 liter premium yaitu 6.500 per liter, Pertalite 7.000 per liter, dan Pertamax 9.000 per liter. Setiap kali dilakukan pembelian BBM, maka masing-masing kapasitas tangki BBM akan berkurang totalnya. Jika BBM melebihi kapasitas yang tersedia, maka petugas agen Pertamina tidak bisa melayani pelanggan, sehingga harus dilakukan pengisian BBM terlebih dahulu. Setelah diisi, maka petugas sudah bisa kembali melayani pelanggan. Pembeli atau pelanggan yang telah selesai mengisi BBM harus melakukan pembayaran dan pergi meninggalkan Pertamina. Proses keluar pembeli dari Pertamina dilayani dalam bentuk FIFO atau First In, First Out. Selanjutnya, user interface. Dapat dilihat pada gambar. Yang pertama untuk button. Button ada 4, di sini ada button OK pada pengisian. Button OK ini digunakan untuk menginputkan liter dari BBM yang akan muncul pada total stok. Ada Premium, Pertalite, dan Pertamax. Selanjutnya ada button OK pada penjualan. Pada button OK ini digunakan untuk menginputkan harga permintaan dari pelanggan. Selanjutnya ada button bayar. Button bayar ini digunakan untuk proses keluar atau proses pembayaran pelanggan. Selanjutnya ada button laporan. Jika diklik button laporan, akan menampilkan laporan atau detail laporan penjualan. Nah, di sini juga terdapat kalender, di mana pada saat kita menginputkan liternya, kita juga harus menginputkan tanggalnya. Selanjutnya kita akan menginputkan jenis BBM. Ada pilihan Radia Button, ada Premium, Pertalite, dan Pertamax. Selanjutnya jika kita klik button OK, nanti hasil inputan akan tampil pada tabel. Tabel ini merupakan tabel transaksi, di mana terdapat ID pengisian, ID jenis, liter, dan tanggal transaksi. Selanjutnya, hasil dari inputan tersebut akan tampil pada stoknya, total Premium, total Pertalite, dan total Pertamax. Selanjutnya ada inputan harga. Inputan harga ini adalah tempat mengisi harga yang diminta oleh pelanggan. Selanjutnya ada jenis BBM. Jenis BBM ini adalah
3 jenis BBM, Premium, Pertalite, dan Pertamax. Selanjutnya ada list box. Ada list box jenis BBM, list box liter, dan list box harga. Selanjutnya ada kalender. Kalender pertama ini akan menunjukkan rentang dari untuk laporan. Jika kita ingin menampilkan laporan dari tanggal 22, maka rentangnya dari tanggal 22 dan akhirnya itu ke tanggal 23. Atau kita ingin akhirnya di tanggal 8. Selanjutnya user interface laporan penjualan. Pada laporan penjualan terdapat informasi mengenai jenis BBM, liter, harga, dan tanggal transaksi. Selanjutnya, Borland C++ Builder. Borland C++ Builder 6 ini adalah sebuah perangkat lunak berbasis C atau C++ yang digunakan untuk melakukan pembuatan aplikasi berbasis console application maupun GUI atau graphical user interface. Pemrograman berbasis grafis merupakan pemrograman berbasis desain user interface yang dilakukan di atas suatu area desain yang disebut form. Pemrograman berbasis grafis akan menggunakan tool bernama GUI Editor, sekaligus memiliki Interactive Development Environment atau IDE, sehingga pemrograman grafis biasanya relatif lebih mudah dan lebih disukai programmer. Pada program C++ Builder dapat digunakan untuk mengatur tampilan Windows, menampilkan icon maupun menu dalam pembuatan sebuah program, sehingga para pemakai aplikasi dari program itu dapat memakainya dengan mudah. Borland C++ Builder adalah sebuah bahasa pemrograman visual berorientasi objek, dikembangkan oleh Borland menggunakan bahasa C++ sebagai compiler, dengan lingkungan pemrograman visual untuk RAD atau Rapid Development Application. Nah, jika teman-teman belum menginstal Borland C++ Builder 6 di laptopnya, maka teman-teman dapat melakukan penginstalan terlebih dahulu. Untuk mendownload installernya, teman-teman bisa mendownloadnya di internet. Di sini saya mengambilnya dari website ini. Kita download installernya, lalu kaigen. Di sini juga ada pedoman atau panduan cara menginstalnya di laptop. Silakan teman-teman ikuti langkah-langkahnya dengan benar. Jika telah dilakukan penginstalan di laptop dan telah terinstall, teman-teman dapat membukanya. Seperti inilah tampilan dari Borland C++ Builder 6. Ini adalah halaman form untuk desain user interface-nya, dan ini untuk penulisan kodenya. Selanjutnya array dan antrian. Yang pertama array. Array merupakan tipe data yang dapat kita gunakan untuk menyimpan beberapa data yang memiliki tipe data yang sama dan terletak di dalam blok memori yang saling berdekatan, dan kemudian menjadi beberapa slot. Jika ketika pada variabel biasa, kita hanya bisa menyimpan satu nilai saja, maka dalam array kita bisa menyimpan tapi harus dengan tipe data yang sama. Selanjutnya array memiliki beberapa dimensi, mulai dari 1 dimensi dan 2 dimensi hingga seterusnya. Dimensi array ditunjukkan dengan simbol sepasang kurung siku. Berikut merupakan tipe data array jenis array 1 dimensi, yaitu tipe data, nama array, dan ukuran array. Selanjutnya tipe data, nama array, ukuran array 1, kurung ukuran array 2. Dan ini merupakan contoh dari array 2 dimensi. Selanjutnya antrian. Antrian adalah struktur data abstrak yang berisi kumpulan elemen. Antrian mengimplementasikan mekanisme FIFO, yaitu first in, first out. Yaitu elemen yang dimasukkan pertama juga dihapus terlebih dahulu. Dengan kata lain, elemen yang paling baru ditambahkan dihapus pertama dalam antrian. Selanjutnya queue. Berarti antrian. Istilah yang cukup sering dipakai seseorang masuk ke dalam sebuah antrian adalah NQW. Dalam sebuah antrian, yang datang terlebih dahulu akan dilayani terlebih dahulu. Istilah yang sering dipakai bila seseorang keluar dari antrian. Berikut contohnya, data yang masuk pertama akan bergeser menjadi data yang keluar di awal. Selanjutnya, koneksi database ke MySQL. Ini adalah IRD yang kami gunakan
untuk agen Pertamina ini. Di sini database-nya terdiri dari 4 tabel. Ada tabel jenis yang terdiri dari ID jenis, nama, harga. Kemudian ada tabel penjualan yang terdiri dari ID penjualan, ID jenis, liter, tanggal. Lalu ada tabel stok yang terdiri dari ID stok, ID jenis, dan stok. Dan tabel pengisian yang terdiri dari ID pengisian, ID jenis, liter, dan tanggal. Nah, untuk mengoneksikannya database tadi ke MySQL, kita itu lalu dari MySQL ke Borland C++ Builder tadi, kita memerlukan beberapa software. Yang pertama itu ada SAMPP. Nah, SAMPP ini adalah sebuah paket perangkat lunak atau software komputer yang sistem penamanya diambil dari akronim kata Apache, MySQL dulu, atau MariaDB sekarang, PHP, dan Perl. Sementara imbuhan huruf X yang terdapat pada awal kata berasal dari istilah cross platform sebagai simbol bahwa aplikasi ini bisa dijalankan di 4 sistem operasi berbeda seperti OS Linux, OS Windows, Mac OS, dan juga Solaris. Kemudian ada ODBC. ODBC adalah standar terbuka untuk konektivitas antar komputer basis data. Standar ini menyediakan API yang dapat digunakan untuk menjalankan dan menghubungkan aplikasi ke sistem manajemen basis data. Desainer ODBC telah memastikan bahwa ODBC tidak dapat digunakan dengan bahasa pemrograman tertentu dan sistem manajemen basis data tertentu. Baiklah, jika teman-teman belum memiliki SAMPP, maka kita lakukan instalasi SAMPP dulu. Pertama yaitu kita download dulu installernya di website ini. Nah, silakan teman-teman kunjungi halaman ini, maka nanti akan muncul seperti ini. Lalu teman-teman klik here for other version. Kalian pilih versi yang ingin atau yang ingin kalian pakai. Lalu lakukan setelah installernya terdownload, teman-teman runkan, lalu akan muncul pemilihan komponen seperti ini, lalu klik next, kemudian next, kemudian pemilihan bahasa juga next. Saat muncul tampilan seperti ini juga lanjut next, lalu next, dan tunggu sampai SAMPP terinstall di laptop kalian, lalu klik finish. Setelah itu silakan kalian lakukan pencarian di Windows atau di laptop teman-teman, lalu ini ada SAMPP control panel, kalian buka. Lalu Apache-nya di-startkan, MySQL-nya di-startkan. Setelah itu kita akan melakukan pembuatan database di MySQL. Di sini kami menggunakan PHP MyAdmin untuk pembuatan database-nya. Dalam pembuatan database-nya kita sesuaikan dengan IRD tadi, dengan 4 tabel tadi. Di sini saya kasih nama database-nya itu Pertamina. Di sini sudah saya buat ini database-nya yang terdiri dari 4 tabel, yaitu ada tabel jenis, tabel pengisian, tabel penjualan, dan stok. Setelah kita membuat database-nya, kita melakukan koneksi lagi ke Borland C++ menggunakan ODBC. Jika teman-teman belum memiliki ODBC, bisa teman-teman download di sini. Ini ada beberapa, silakan teman-teman pilih. Di sini saya menggunakan yaitu ada yang untuk Windows dengan 32 bit.
Untuk cara instalasinya bisa teman-teman cari di internet, di sini juga ada. Setelah installernya terdownload, teman runkan, lalu next, lalu pilih tipikal next, lalu tunggu sampai ODBC terinstall di laptop teman-teman. Setelah itu teman-teman bisa buka ODBC di Windows-nya. Seperti ini tampilannya. Di sini pada bagian user DSN kita pilih add, lalu pilih MySQL ODBC ANSI driver, lalu finish. Nah, ini kita masukkan data sort name-nya. Di sini contohnya Pertamina. Lalu TCP atau IP servernya kita isi localhost. Usernya root. Saya tidak menggunakan password, ada dikosongkan. Nah, untuk database-nya kita pakai database yang telah kita buat tadi, yaitu database Pertamina. Nah, lalu tes koneksi sukses, lalu di-OK-kan. Nah, di sini saya sudah ada yaitu Pertamina, lalu OK. Selanjutnya kita buka Borland C++ Builder 6-nya. Di sini saya telah membuka project yang telah kami buat, yaitu agen Pertamina. Untuk mengkonekkannya dengan program kita, maka kita bisa menggunakan Ado. Di sini yang kita gunakan ada Ado connection, Ado query. Ado query ini ada Ado query pengisian, Ado query 2, Ado query penjualan, dan Ado query 5. Nah, untuk Ado connection-nya kita konekkan dengan DBC tadi di connection string. Nih, kita konekkan. Di sini kita pilih database yang kita konekkan tadi. Lalu kita tes. Lalu OK kan. Setelah itu OK. Maka nanti program kita akan connect dengan database yang telah kita buat tadi, dengan database ini. Nih, jika dia itu telah connect, maka ini akan terlihat data-data yang kita masukkan dari program tadi akan tersimpan di database ini. Selanjutnya demo aplikasi. Baiklah, di sini saya akan mendemokan aplikasi program Sistem Farmasi Agen Pertamina. Di sini sudah ada pengisian dan penjualan. Yang pertama di sini pengisian terlebih dahulu. Sebelumnya di sini sudah ada stok total premium, total pertalite, dan pertamax terlebih dahulu. Nah, jadi di sini misalnya kita ingin menambahkan stoknya si BBM-nya sebanyak sebanyak misalnya 40 liter untuk premium. Lalu kita pilih tanggalnya, bisa kita pilih tanggal 20. Lalu kita klik OK. Nah, maka akan masuk ke database-nya untuk penginputannya. Untuk lebih lihatnya, mari kita lihat di database-nya di bagian pengisian. Nah, maka di sini sudah terlihat bahwa datanya sudah masuk ke database-nya, yaitu sebanyak 40 liter. Berikutnya, jadi kondisinya itu di sini jika inputannya 200 liter,
maka tidak bisa diisi lagi atau sudah full. Lalu berikutnya kita tambah misalnya 5 liter lagi untuk premium, maka akan tambah di 200 liter, dan saat kita menambahkan, misalnya kita ingin menambah 20 liter lagi untuk premium, kita pilih tanggalnya, saat kita klik OK, maka akan keluar notifikasi bahwa stoknya itu sudah penuh. Nah, berikutnya begitu pula dengan untuk Pertalite, misalnya kita ingin menambahkan 30 liter untuk Pertalite, lalu kita pilih tanggalnya, misalnya pada tanggal 21, kita klik OK. Nah, maka datanya akan masuk di sini dan total Pertalite-nya sudah bertambah. Untuk melihat di database-nya, mari kita lihat. Nah, sudah bertambah di sini 30 liter untuk Pertalite ID Genesis 2. Lalu kita tambah sebanyak misalnya 20 liter untuk Pertalite lagi, maka akan bertambah. Lalu kita tambah misalnya 2 liter untuk Pertalite, maka tidak bisa karena stoknya itu penuh untuk 2 liter. Nah, saat kita menambahkan 1, baru bisa, dan karena batas maksimalnya 200. Nah, begitu juga dengan si Pertamax. Misalnya kita ingin menambahkan 20 liter untuk Pertamax. Kita pilih tanggal menginputkannya kapan, misal tanggal 21, kita klik OK, maka datanya akan bertambah di sini. Begitu juga dengan database-nya. Lalu, misalnya kita ingin menambahkan 9 liter. Nah, maka datanya akan bertambah di sini. Dan saat kita klik, misalnya kita ingin memasukkan 20 liter lagi, saya klik OK, maka akan keluar juga notifikasi bahwa stoknya itu penuh. Selanjutnya, itu di bagian penjualan. Di sini, misalnya ada pelanggan ingin membeli BBM, maka misalnya dia ingin membeli sebanyak 200.000. Kita pilih jenis BBM-nya, premium. Kita klik OK, maka dia akan masuk ke antrian nomor 1 dengan jenis BBM premium, total liternya sebanyak 30 liter dengan harga 200.000. Lalu misalnya kita juga ingin pelanggan ingin membeli 40.000 BBM jenis Pertamax, kita klik OK, maka berikutnya akan dia masuk ke nomor antrian nomor 2 dengan jenis BBM Pertamax, total liternya 4 liter dengan harga 40.000. Lalu berikutnya misalnya dia ingin membeli 50.000 untuk Pertalite, kita klik OK, maka dia masuk ke antrian nomor 3 dengan total liter 7 liter dan dengan harga 50.000. Lalu kita masukkan misalnya dia ingin beli 300.000 Pertalite juga, kita klik OK, maka dia akan masuk ke antrian nomor 4. Nah, selanjutnya untuk proses pembayaran, saat kita klik bayar, maka yang pada antrian nomor 1 yaitu premium, nanti dia akan pergi, lalu nanti total premium ini akan berkurang. Contohnya kita lihat seperti berikut saat kita pencet bayar. Nah, maka yang si premium tadi akan pergi dan total premiumnya berkurang menjadi 170 liter. Begitu juga kita coba untuk Pertamax. Kita klik bayar. Nah, maka yang Pertamax tadi sudah menghilang, sudah pergi, dan total Pertamax-nya juga berkurang 4 liter menjadi 96 liter. Berikutnya saat kita klik ingin Pertalite lagi, dia juga pergi dan berkurang di stok Pertalite-nya sebanyak 7 liter sehingga menjadi 193 liter. Begitu juga dengan berikutnya. Nah, maka antriannya sudah tidak ada dan total Pertalite-nya juga sudah berkurang. Nah, misalnya kita ingin masukkan, ada pendatang baru lagi, dia ingin membeli sebanyak 200.000 untuk pembelian Pertamax. Maka dia masuk seperti tadi. Lalu 20.000 untuk pembelian premium.
dan 30.000 untuk pembelian Pertalite. Nah, saat melakukan bayaran juga terjadi proses seperti tadi. Untuk kita bayar yaitu yang pertama yang pertama pergi yaitu di antrian nomor 5 yaitu Pertamax. Nah, seperti berikut. Lalu saat premium, nanti premiumnya juga berkurang stoknya. Dan saat Pertalite kita klik bayar juga akan berkurang. Begitu seterusnya. Nah, untuk selanjutnya, misalnya kita ingin melihat laporan penjualannya. Misalnya kita ingin melihat laporan penjualan terjadi pada tanggal 20 hingga tanggal 21. Kita klik laporan. Nah, maka akan muncul di sini laporan penjualan yang terjadi pada tanggal 20 hingga tanggal 21. Berikutnya untuk penjelasan dari source code. Di sini kita lihat ada variabel globalnya, di mana tipe data pertama dalam bentuk tipe data float untuk premium, Pertalite, Pertamax, dan liter dalam bentuk array. Berikutnya ada tipe data dalam bentuk integer untuk harga, jenis, juga dalam bentuk array. Lalu ada tipe data dalam bentuk integer, ada N dan E itu untuk membantu pada proses pembimbingannya nanti, serta ada tipe data integer untuk antrian dalam bentuk array juga. Lalu ada tipe data P, X, Y, Z, B, serta syarat 1, syarat 2, syarat 3, itu juga untuk membantu pada proses codingannya nanti, serta ada tipe data string untuk tipe dalam bentuk array juga. Berikutnya, kita lihat pada pengisian, kita lihat pada button pertama, yaitu untuk pada proses penginputan stoknya. Di sini ada short date format MDY. Di sini berfungsi untuk mencatat tanggal saat penginputannya. Lalu di sini ada untuk yang terjenis kondisi LSF ini untuk pemilihan jenis BBM-nya. Nah, berikutnya di sini if kondisi pertama jenis sama besar dari 0 ini kondisi untuk menampilkan hasil inputan di program, di mana hasilnya jika besar dari 0 dan stoknya itu kecil sama dari 200, nah maka hasilnya akan ditampilkan pada nanti akan ditampilkan. Nah, jika nanti misalnya saat penginputan stoknya itu lebih dari 200, maka akan tampil show message-nya itu show stoknya penuh. Nah, di kondisi lain, jika nanti saat penginputan dia memasukkan total penginputannya tetapi tidak memilih jenis BBM-nya, nah maka akan keluar pesan pilih jenis terlebih dahulu. Nah, lalu di sini ada codingan. Di sini ada codingan untuk menampilkan totalnya. Nah, di mana di sini select from stock where ID stock sama dengan 1. Yang ID 1 ini berarti untuk premium. Nah, maka totalnya akan ditampilkan pada edit 2. Begitu juga dengan yang berikutnya, select all from stock where ID stock sama dengan 2 untuk Pertalite. Untuk totalnya akan ditampilkan pada edit 3. Dan begitu juga untuk select from stock where ID stock sama dengan 3, ini untuk Pertamax. Nah, untuk total dari si Pertamax ini juga akan ditampilkan pada edit 4. Selanjutnya, kita lanjut pada proses penjualan. Di sini ada proses untuk menginputkan harga. Kita lihat buttonnya.
di sini kita menggunakan switch cash, di mana cash nol ini untuk penjualan bertipe premium. Nah, di mana harga per liternya yaitu 6.500. Dan saat memasukkan harganya, maka akan dibagi dengan harga per liter si premium ini. Tipenya yaitu premium dan jenisnya sama dengan 1. Maka setelah diinputkan, maka dia akan masuk ke list box 1 untuk jenis BBM-nya, list box 2 untuk liternya, dan list box 3 untuk harganya. Lalu break dan kita masuk ke case 1, di mana case 1 ini untuk penjualan bertipe Pertalite. Nah, di mana untuk tipe Pertalite ini berharga 7.000 per liternya, dan saat memasukkan harga, maka akan dibagi dengan harga per liternya, tipenya yaitu Pertalite dan jenisnya yaitu 2. Dan saat list box 1 dan saat ditekan OK, maka dia akan masuk ke list box 1, tipenya jenis BBM-nya apa, dan list box 2 untuk liternya, dan untuk list box 3 yaitu harganya. Lalu masuk ke case 2, di sini untuk penjualan tipe Pertamax, di mana per liternya itu berharga 9.000. Nah, nanti saat dimasukkan harganya, maka akan dibagi dengan harga per liternya. Tipenya yaitu Pertamax dan jenisnya yaitu 3. Di sini juga nanti saat ditekan OK, maka dia akan masuk ke list box 1 untuk jenis BBM-nya, lalu list box 2 untuk liternya, jumlah liternya berapa, lalu list box 3 untuk harganya. Nah, untuk list box 8 ini, untuk list box 8, di sini berfungsi untuk penomoran dari antriannya. Berikutnya langsung kita lihat kepada proses pembayaran. Nah, di sini ada shared date format di sini untuk mencatat tanggal pada pembayarannya. Lalu berikutnya di sini ada for. Lalu berikutnya di sini ada for. Yang pertama yaitu int y sama dengan 0, y kecil dari b dan y plus plus. Di sini untuk kondisi pembayaran dilakukannya tuh secara antrian. Nah, berikutnya juga ada for int y ini. Di sini itu for itu berfungsi untuk mengembalikan nilainya. Dan juga di sini ada query SQL. Nah, di sini di mana kondisinya nanti saat melakukan pembayaran misalnya pada ID stok 1 untuk pertama untuk premium. Nah, maka nantinya pada premium itu akan berkurang total premiumnya tadi. Dan begitu juga selanjutnya untuk pada saat proses pembayaran Pertalite dengan ID stok sama dengan 2, maka nanti dia akan berkurang total Pertalite-nya yang terletak pada ID 3 tadi. Dan berikutnya pada ID stok 3 saat melakukan pembayaran untuk si Pertamax, begitu juga nanti saat melakukan pembayarannya itu, maka total si Pertamax tadi akan berkurang yang terletak pada ID 4 tadi. Selanjutnya kita lihat untuk pada proses laporan. Nah, di sini pada laporan ada shared date format, yaitu untuk di sini untuk tanggal pada laporannya tersebut. Lalu ada string date 1 sama namuan kalender 3. Dan juga di sini ada mondet kalender 4. Nah, fungsi mondet kalender 3 dan kalender 4 ini untuk
kita memilih rentang tanggal berapa yang kita pilih untuk melihat laporannya ini. Misalnya, untuk pada Mondet Kalender 3 ini kita melihat pada laporan pada tanggal 20, dan untuk Mondet Kalender 4 ini pada sampai tanggal 22. Jadi yang kita lihat itu laporan dari tanggal 20 sampai tanggal 22. Nah, lalu berikutnya pada codingan tersebut, yang ini di mana kita melakukan pada penjoinan pada database-nya. Nah, ini untuk menampilkan transaksi yang tersimpan dalam database dalam berbentuk laporan. Demikian presentasi dari kelompok 2 mengenai tugas besar struktur data dan algoritma. Terima kasih.